Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Suciati Amalia dari program magang gelombang ke-22 akan menjawab tugas di luar kelas hari keempat. Yang poin pertama tentang pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid dengan menyebut nama, dengan selalu tersenyum dan penuh semangat. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview dengan cara mengajak join anak-anak terlebih dahulu, mengajak join saya, lalu menyapa anak-anak, menyapa ayah bundanya, dan diawali dengan kegiatan bernyanyi seperti bernyanyi sebelum belajar, doa sebelum belajar, lagu Cinta Ananda, dan berdialog bahasa Bimba. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya dengan menerapkan metode fun learning, serta selalu memberikan reward dan motivasi kepada anak-anak. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan menanyakan seperti, kakak sudah MAKAN belum? Motivator berarti mengajak anak berdialog bahasa Bimba. Dengan menanyakan, kakak hari ini sekolah enggak, misalkan gitu. Terus nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Dengan cara menyebutkan, wah kakak anak rajin, anak semangat, terus memberikan jempol, mengajak tos, seperti itu. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? 5 menit sekali atau saat anak selesai memainkan modulnya. Jadi setelah selesai memainkan modul, motivator memberikan reward, wah kakak rajin sekali, sudah selesai memainkan modulnya. Nomor 7, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya sangat semangat, penuh senyum, penampilannya juga rapi, selalu berpakaian rapi, memakai baju Bimba. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Dengan menerapkan variation skill, yaitu mengajak anak dengan cara bervariasi seperti dan menerapkan teori bandul. Agar anak tidak bosan memainkan modul, kita arahkan kepada modul baca-bacaan terlebih dahulu. Terus ajak ke modul yang lain seperti berhitung atau menulis atau dikte. Terus ajak lagi kita bermain baca-bacaan seperti itu. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, misalkan anak yang pertama sedang membaca buku cerita, lalu motivator juga mengajak temannya membaca kalimat seperti itu secara berbarengan. Jadi dua-duanya bermain baca-bacaan. Poin B tentang pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Anak-anak sangat senang saat kita ajak bernyanyi dan berdialog. Malahan anak-anak berani untuk memimpin bernyanyi, seperti disuruh memimpin tepuk semangat, anak mau, serta selalu ikut bernyanyi dengan semangat. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Selama kegiatan magang saya, anak-anaknya alhamdulillah selalu ceria. Meskipun kedatangan motivator magang kedatangan saya, tapi anak-anak selalu ceria. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti? Anak alhamdulillah selalu bisa diarahkan, selalu ceria, tidak terlihat bahwa memainkan modul itu adalah beban. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator?
Tentunya mau, anak selalu mau dan mudah diarahkan oleh motivator. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Mungkin ada beberapa murid yang agak kesulitan, tapi selalu dibimbing, selalu dibantu oleh motivatornya. Seperti kemarin ada yang kesulitan saat membuat kalimat, lalu dibantu oleh motivatornya. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Murid yang pertama ada Kakak Alvar, orangnya ceria, semangat sekali, dan mudah akrab dengan motivator baru. Dan ada yang kedua Kakak Rival. Kakak Rival orangnya pendiam, tapi mudah diarahkan juga saat memainkan modul. Terus ada Mbak Citra. Kalau Mbak Citra kayak sedikit aktif gitu. Bisa sambil makan juga tapi sambil kerjain modul, sambil main modul. Dan ada Kakak Husna. Kalau Kakak Husna itu kalau fokus dalam satu hal selalu fokus gitu, kalau jadi udah minat bacanya udah tumbuh. Pertemuan kemarin bermain baca-bacaan sampai berapa judul gitu yang dia bacain ceritanya. Poin yang C tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasananya sangat menyenangkan, motivatornya sangat menerapkan fun learning, jadi kita pun mengamatinya sangat enjoy dan mudah untuk dipraktekkan. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tentunya tidak ada, motivator tidak pernah memaksakan anak dan selalu membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, tidak ada paksaan sama sekali. Poin D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembukanya diawali dengan bernyanyi jari jempol, berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu Cinta Ananda, serta tepuk semangat. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Tentunya bermain baca-bacaan, bermain modul yang lain seperti berhitung, menulis, lalu bermain baca-bacaan lagi. Jelaskan. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Karena tahapan murid-murid yang saya masuki itu sudah jauh, jadi kebanyakan sudah bisa baca cerita. Jadi kegiatan yang sering dilakukan yaitu bermain baca-bacaan, ada yang bermain baca cerita, ada yang bermain modul baca kalimat, seperti itu. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan penutup diakhiri dengan bernyanyi sesudah belajar, berdoa setelah belajar, tepuk semangat agar di pertemuan selanjutnya kita tetap semangat, dan motivator berterima kasih kepada orang tua karena telah menemani kakaknya untuk bimba. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasinya yaitu 30 menit untuk kedua murid serta plus 10 menit untuk salah satu murid secara bergantian. Misalkan Kakak Alvar hari kemarin sudah, pertemuan kemarin sudah, berarti plus 10 menitnya hari ini untuk Kakak Rival. Seperti itu jawaban tugas di luar kelas hari keempat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.